Selamat pagi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah Minggu pada pagi hari ini, tanggal 22 Agustus 2021 akan segera kita mulaikan. Kita menggunakan tata ibadah Minggu sesudah Pentakosta ke-13, dan yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini adalah Diaken Niwal Marsikoti MPD dari Majelis Jemaat Gemindo Salvator. Kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jemaat diundang semua berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat di belakang dulu. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 337, baitnya yang pertama dan yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun ganti harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Khotum dan salam.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Amin. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 3 baitnya yang pertama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai umat terima setia hati kami pun megah. Kamu dosa dan derita kami mengantaranya, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Nats pembimbing di dalam ibadah kita di minggu pagi ini terambil dari Markus pasal 12 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Kita menyanyi dalam klik 368, janjimu seperti fajar. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Tahu ku tak mampu, tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak sendiri, Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskan. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng dan mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruh dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau saja kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kristus, kasihanilah kami. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Yesus, kasihanilah kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari kami. Amin. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama dan bait yang kedua, di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, karena dosaku. Berita anugerah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita anugerah, menyanyi dalam NKB nomor 3, baitnya yang pertama, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab nikmat-Nya. Amanat hidup baru terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Kita sambut amanat hidup baru menyanyi dalam Kidung Jemaat 282 bait pertama. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, puji-pujian dari kaum Bapa. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih. Semoga berkat Tuhan berlimpah buat kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Benar ya Tuhan, dengan iman kami mau mengatakan bahwa Yesus, Engkau baik, sungguh amat baik di sepanjang kehidupan kami. Dalam kondisi keadaan kami yang baik ataupun yang tidak baik, kami mau belajar mengatakan bahwa Yesus baik. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu merencangkan segala yang terbaik untuk masa depan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kami, inilah kami datang untuk beribadah kepadamu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Melalui persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kiranya Engkau hadir, Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami masing-masing. Baik itu hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu maupun kami yang sudah duduk diam. Kuduskan dan sucikan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya engkau berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang akan mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masih di dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semua udah pakai dress code merah, putih. Bahkan juga kita melihat di slide PPT-nya yang background-nya bendera merah putih. Membakar semangat kita sebagai warga negara yang bersyukur oleh karena kemerdekaan yang diperoleh. Ya, saya rasa belum terlambat kalau kita mengucapkan yel-yel merdeka, merdeka, merdeka. Yuk, mungkin boleh buka mic semuanya. Semua unmute dulu. 3 kali kita katakan merdeka, merdeka, merdeka. Biar semangat. Ya, saya yang komando 1, 2, 3. Semua dibuka mute-nya. Kita katakan merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Ada yang bukain Oma. Ya, 1, 2, 3. Merdeka, 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 merdeka. puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya izin share screen ya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini dalam pembacaan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17, yaitu bersyukur dalam segala yang dihadapi. Ini adalah tema seragam yang diberikan oleh Sinode Gemindo. Saya belajar sejarah nih. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fakta sejarah di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita masih ingat ketika kita masih duduk di dalam bangku sekolah, ada peristiwa sebelum diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan jatuhnya bom atom pertama oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, Jepang. Dan yang lebih besar lagi menyusul setelah itu, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Menewaskan 73.884 orang dan 70.000 orang luka-luka. Karena peristiwa itu, kekuasaan Jepang di Indonesia pun menjadi tak berarti. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan secara terbuka untuk menyerah, menghentikan perang demi menyelamatkan nyawa rakyatnya. Pada saat itulah kesempatan digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk terlepas dari belenggu penjajahan Jepang. Kemerdekaan Indonesia yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak semata-mata oleh karena situasi yang ada di dalam negeri, melainkan ada perang eksternal, yakni jatuhnya bom Hiroshima dan juga kemudian Nagasaki. Hal itulah yang memberikan peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi ada peran dari luar sehingga bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Bukan berarti bahwa kita tidak mengakui perjuangan para pahlawan. Tentu saja para pahlawan yang telah berjuang demi mencapai kemerdekaan. Tetapi hal itu dipercepat terjadi dengan jatuhnya bom Hiroshima maupun juga Nagasaki. Bangsa Indonesia merdeka dengan mendapat pengakuan de facto dan de jure. De facto artinya bahwa berdasarkan letak geografis, Indonesia mempunyai tanah, Indonesia mempunyai wilayah, dan juga pengakuan de jure, yaitu Indonesia diakui oleh dunia secara internasional. Lalu perjalanan waktu, generasi penerus terus berjuang dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Dan sampailah pada saat ini kita ada di era yang disebut dengan era reformasi. Mungkin orang-orang tua kita merasakan yang namanya era sebelumnya. Dan saat ini kita ada disebut dengan era reformasi. Bagaimana memaknai kebaikan Tuhan melalui kemerdekaan yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan kepada kita? Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang baru saja kita rayakan bersama, maka sebagai warga negara yang baik, kita patut bersyukur atas kemerdekaan ini. 76 tahun Indonesia dianugerahi kemerdekaan. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya kehidupan rakyat Indonesia ketika itu. Betapa sulitnya kehidupan rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Kalau kita belajar sejarah, bagaimana mereka harus disuruh kerja paksa, tetapi hasilnya tidak hanya untuk mereka, tetapi justru lebih besar untuk para penjajah. Bagaimana dengan kita yang bekerja untuk diri sendiri saja? Kadang-kadang kita masih mengeluh. Tetapi rakyat Indonesia yang hidup pada zaman itu, mereka harus bekerja sekuat tenaga dengan paksa,
tetapi hasilnya bukan hanya untuk mereka. Karena itu, apapun kondisi kita saat ini, sesulit apapun yang kita alami saat ini, bisa dikatakan bahwa belum seberapa dibanding dengan apa yang dialami oleh nenek moyang kita yang hidup dalam penjajahan dan hidup dalam perjuangan demi untuk meraih yang namanya merdeka. Makanya tadi saya mengajak kita untuk dengan semangat merdeka. Karena kemerdekaan yang kita peroleh saat ini bukanlah hal yang gampang, tetapi melalui tetesan darah, melalui perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Ya, kembali tema seragam Gemindo yang diberikan, saya langsung di WA Ibu Pendeta temanya. Tema Gemindo bahwa bersyukur dalam segala yang dihadapi. Dalam kondisi yang dialami saat ini, layaklah kita untuk terus bersyukur. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang berkarya di sepanjang kehidupan kita. Bahkan Indonesia merdeka ada dalam rencana Tuhan. Dia bekerja dengan menggunakan berbagai situasi yang dapat menguntungkan Indonesia, sehingga kemerdekaan Indonesia lebih cepat bisa diproklamasikan. Bukan kebetulan dengan adanya bom Hiroshima bahkan juga Nagasaki yang menghantam Jepang. Tetapi dengan iman kita mengatakan bahwa itu adalah rencana Allah. Kita bersyukur bahwa ada pahlawan yang berjuang dan rela mempertaruhkan nyawa demi untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur bahwa saat ini negara kita disebut sebagai negara yang merdeka, disebut sebagai negara yang bebas dari penjajah. Sebagai rasa syukur kita sebagai warga negara, maka kita juga patut untuk merefleksikan keberadaan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman ini, sebagai warga negara dimanapun kita tinggal. Ya, kita saat ini yang hidup di Jakarta, bagaimana kita mau merefleksikan sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, untuk bisa dirasakan oleh orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai warga negara yang baik. Bagaimana merefleksikan rasa syukur itu? Pertama, di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian halnya juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita di ayat 16, dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun umat Kristen telah dimerdekakan Kristus dari perhambaan dosa dan keterikatan kepada hukum yang lama dengan berbagai macam aturan-aturan dalam hukum Taurat, bukan artinya bahwa umat Tuhan menjadi umat yang sebebas-bebasnya melakukan semaunya di dalam menjalani kehidupan. Meskipun kita dikatakan sebagai orang yang merdeka di dunia, bahkan merdeka secara rohani, karena kita telah dibebaskan dari dosa, bukan berarti bahwa kita menjalani hidup ini dengan sebebas-bebasnya. Justru disinilah kita sebagai orang Kristen yang tidak hanya merdeka sebagai bangsa negara, tetapi juga dimerdekakan dari dosa, kita harus tampil beda. Kita harus menunjukkan bahwa kita beda. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, menjadi terang, menjadi garam dunia yang sudah busuk, menjadi terang untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Sehingga di ayat 15 pembacaan kita, Rasul Paulus mengatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik
kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Di sana kita diminta untuk menunjukkan kebaikan. Kita berbuat baik bukan untuk memperoleh lagi yang namanya keselamatan, karena keselamatan sudah diberikan Tuhan. Tetapi sebagai wujud rasa syukur kita, sebagai respon iman kita, sehingga kita tampil berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Sebagai orang Kristen, kita tampil beda dengan menunjukkan kebaikan, sehingga dengan kebaikan yang kita lakukan setiap hari, itu dapat membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Lalu kemudian yang kedua adalah di ayatnya yang ke-13 dan 14, di sana dikatakan bahwa tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Sebagaimana juga terdapat di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sangat jelas sekali, sangat dengan lantang firman Tuhan dikatakan bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Tidak ada satupun pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena itu, tunduklah kepada pemerintah atau lembaga manusia yang memegang kekuasaan saat ini. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, siapapun di antara kita di sini yang melawan pemerintah, tidak terkecuali yang punya jabatan, tidak terkecuali mungkin dikatakan ibu pendeta, atau majelis jemaat, atau siapapun, kita sebagai umat ciptaan Allah, kita wajib untuk tunduk dan taat kepada pemerintah. Karena ketika kita tidak taat kepada pemerintah, berarti firman Tuhan mengatakan, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi ketika kita tidak taat pada pemerintah, sama saja dengan kita tidak taat kepada Allah. Maka kita mendatangkan hukuman, baik itu hukuman yang ada di dunia ini sesuai dengan hukuman yang berlaku di negara kita, aturan yang berlaku, juga kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejatinya gereja di tengah-tengah dunia akan selalu mendukung pemerintah maupun lembaga manusia dimanapun kita berada. Demikianlah umat Tuhan menempatkan dirinya sebagai warga negara yang baik melalui ketaatan kita kepada hukum yang berlaku, melalui keikutsertaan kita dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah siapapun yang Tuhan izinkan untuk duduk di dalam pemerintahan sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana langkah konkret untuk menjadi warga negara yang baik? Pertama adalah hormatilah pemerintah sebagai wakil Allah. Suka atau tidak suka, pilihan kita atau bukan pilihan kita yang menang dan duduk dalam pemerintahan saat ini, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah DKI Jakarta, atau kota. Meskipun mungkin kita melihat bahwa pribadi pemimpin yang terpilih mungkin mempunyai rekam jejak atau profil yang kurang baik di masa lalu. Akan tetapi kita harus mengimani, sebagaimana firman Tuhan, bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena itu, tunduklah dan taatlah kepada pemerintah. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini tunduklah dan taatlah, kita negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Kita diberikan kesempatan untuk bersuara. Makanya diperbolehkan adanya demo. Seperti itu. Kita tidak hanya pemerintah langsung otoriter dari atas, lalu kemudian rakyat tidak boleh bersuara. Rakyat boleh-boleh saja bersuara. Kita pun, siapapun kita, boleh untuk menyampaikan aspirasi kita.
akan tetapi tetap dalam koridor yang sesuai dengan aturan pemerintah. Bukan dengan melawan, bukan dengan memberontak, tetapi dengan cara yang sesuai. Kita bisa mengajukan, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita. Karena kita hidup di dalam negara demokrasi. Yang kedua adalah tidak memilih-milih. Bapak Ibu Saudara, tidak terkecuali kepada pemerintahan siapa. Kita tidak boleh hanya tunduk dan taat kepada pemerintah yang kita suka. Lalu yang kita tidak suka, kita mau bertindak seenaknya. Melainkan siapapun yang saat ini duduk di dalam pemerintahan, kita harus dukung. Lalu tunduk dan taat atas setiap aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang berlaku, yang ditetapkan, atau hukum yang ada di dalam negara kita. Karena kita tidak memandang kepada pemerintahnya, melainkan kepada Allahnya yang telah menetapkan siapapun pemerintah sekarang. Memandang kepada Allah, sebagaimana tadi pemerintah adalah wakil Allah. Lalu selanjutnya adalah taat pada aturan yang berlaku. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan yang merdeka, kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah hamba Allah, yaitu menjadi contoh dan teladan sebagai warga negara yang baik. Kita mau menyaksikan kepada dunia, terkhusus di Indonesia atau di lingkungan kita, bahwa orang Kristen adalah warga negara yang selalu mendukung kemerdekaan, kedamaian, dan kemajuan negara dimanapun kita berada. Orang Kristen harus menjadi teladan bagi seluruh warga negara. Karena itu, taatlah melakukan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Baik itu aturan yang secara permanen maupun aturan-aturan yang sesaat, seperti pada saat ini. Ada PPKM, lanjutan, perpanjangan, dan sebagainya. Ya kita sebagai warga negara jangan mengeluh, tapi mari kita taat untuk melakukan. Dengan keyakinan bahwa kebijakan yang mereka ambil, kebijakan yang mereka tetapkan, semua itu demi untuk kebaikan. Bukan hanya untuk pemerintah, tetapi justru kebaikan rakyat Indonesia, tidak terkecuali jemaat Salvator. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai warga negara yang baik, marilah kita mengisi kemerdekaan. Sudah bahasa lama Bapak Ibu adalah marilah kita mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif. Marilah kita berkarya di bidang kita masing-masing, supaya negara kita semakin dipandang oleh dunia, tidak diremehkan. Karena sesungguhnya sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat besar. Terlebih juga sumber daya manusia kita sesungguhnya sangat besar potensinya untuk kita maju, untuk kita berkarya, untuk kita membangun bangsa. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan orang-orang luar untuk datang ke negara kita menggurui, mengajari kita. Karena sesungguhnya sumber daya manusia yang ada di negara kita pun sangat mumpuni, sangat bisa untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang maju, yang bisa sejajar bersaing dengan dunia internasional. Ada yang mengatakan bahwa perjuangan belum berakhir. Bisa saja. Perjuangan terus berjalan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, terkhusus kepada pemuda-pemudi, remaja, generasi penerus bangsa. Jangan berpangku tangan. Jangan bermasa bodoh. Apalagi melawan. Tetapi mari kita bersatu, bergandengan tangan, berjuang, dan berkarya. Saat ini kita tidak lagi berperang melawan penjajah dengan senjata. Tetapi khusus saat ini, kondisi ini, masa ini, kita sedang berperang melawan wabah pandemi COVID-19 yang masih berdampingan dengan kita sudah hampir 2 tahun. Jangan hanya garda terdepan yang kita dorong maju, sampai udah di ujung jurang tinggal jatuh aja garda terdepan. Tenaga medis yang langsung bersentuhan dengan pasien yang kita korbankan. Kita nggak bisa menutup mata, kita nonton berita bahwa sudah banyak tenaga medis yang berjatuhan. Dokter, perawat. Mari kita menggunakan hati nurani kita. Mereka juga itu manusia seperti kita. Mereka juga punya keluarga yang akan menangisi, yang akan sedih ketika mereka harus korban. Mereka bukan robot, mereka juga punya keluarga yang dikasihi keluarganya sebagaimana kita juga mengasihi keluarga kita.
TNI Polri yang siang malam berjaga, bahkan jarang pulang untuk menemui keluarganya. Kemudian pemerintah yang pusing, 7 keliling, yang pusing untuk bagaimana caranya menanggulangi pandemi ini. Bagaimana caranya untuk mengisi ini, menutupi ini, demi untuk rakyat Indonesia itu bisa disejahterakan di tengah kondisi saat ini. Jangan kita mengambil posisi cuek atau bahkan maaf saja, tanpa kita menyadari bahwa kita ini menjadi pribadi-pribadi, menjadi warga negara yang justru menyengsarakan mereka-mereka garda terdepan, yang membuat mereka lebih lama di dalam kondisi ini. Seandainya kita semua warga negara Indonesia ikut dalam protokol kesehatan, tentulah pandemi ini bisa cepat berlalu. Kita membantu garda terdepan untuk secepatnya mengakhiri semua ini. Mereka juga capek. Kalau kita nonton media sosial, kami capek, kami lelah. Pernahkah kita memikirkan itu? Mereka merasakan kelelahan. Itu bukan dibuat-buat dari mulut, tetapi benar. Saya pernah mengalami COVID-19, saya pernah di Wisma Atlet, saya melihat bagaimana para perawat, dokter, dan perawat itu betul-betul berjuang siang dan malam tidak pulang. Saya tanya, enggak pulang ya? Enggak. Ada khusus tower untuk mereka. Tidak boleh pulang, tidak boleh ketemu keluarga. Mari, jangan kita menjadi bagian. Jangan kita melihat orang sana, oh mereka begitu. Ya sudah, biarkanlah mereka. Tapi kita tidak seperti itu. Kita orang Kristen harus berbeda, harus tampil beda. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari Bapak Ibu pemuda-pemudi, kita ambil peran menjadi warga negara yang baik, mendukung pemerintah. Mari bersatu bergandengan tangan melawan COVID-19 yang ada saat ini. Taatilah peraturan pemerintah. Dan yakinlah apapun yang pemerintah buat, itu baik adanya. Ya mungkin hal yang udah lumrah ya, yang namanya protokol kesehatan. Memakai masker dulu dikatakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak di tahun 2019. Lalu menjelang akhir tahun 2020 dikatakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi perjalanan. Lalu di pertengahan 2021 bertambah lagi. Menjadi 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi perjalanan, mau divaksin. Tahukah Bapak Ibu bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang tidak mau divaksin, termasuk siswa saya banyak. Karena memang saat ini programnya pelajar. Kita didesak dari atas, ayo semua divaksin, divaksin. Ada saja alasannya orang tua. Ada saja alasannya karena tidak mau anaknya divaksin dengan alasan nanti begini, nanti begini. Mari kita menjadi warga negara yang baik, mau divaksin. Vaksin itu adalah salah satu program pemerintah untuk memberantas pandemi COVID-19. Mari kita memakai masker, jangan karena takut ditangkap Satpol PP. Tapi mari kita berbeda bahwa kita memakai masker untuk menjaga diri kita. Mungkin kita merasa kebal, tapi jangan lupa bahwa ada orang di sekeliling kita. Ada orang tua kita di rumah yang mungkin fisiknya tidak sekuat kita. Bapak Ibu, waktu saya COVID-19, saya bisa dikatakan OTG. Ya, suhu badan saya aja tidak sampai 37, hanya 36. Tetapi karena pada saat itu memang masih baru-baru, sehingga saya harus pergi ke Wisma Atlet demi menjaga orang-orang yang ada di lingkungan saya, karena banyak yang tua. Saya tidak mau kalau terjadi kenapa-napa terhadap mereka. Sehingga saya harus memutuskan dengan berat hati, saya harus meninggalkan anak-anak bernatal, bertahun baru, bernatal di Wisma Atlet. Karena apa? Untuk menjaga orang yang ada di sekeliling. Ya, kalaupun Bapak Ibu saat ini beberapa teman-teman yang harus isolasi mandiri di rumah karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan mereka untuk harus, tapi memungkinkan rumahnya untuk isolasi mandiri. Saya mau mengatakan bahwa mari kita memikirkan orang lain, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi pikirkanlah orang lain yang ada di sekitar kita. Itu bukti bahwa kita juga mengasihi mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa pemimpin kita, pemerintah kita saat ini masih tetap perang. Saya mencatat beberapa negara, yaitu Perdana Menteri Malaysia itu 2 kali mengalami pergantian, menyerah dengan pandemi. Demikian juga dengan Perdana Menteri Italia. 12 menteri India mengundurkan diri. Kemudian para menteri kesehatan di negara Ceko, Pakistan, Rumania, Inggris, Polandia, India, Kazakhstan, Belanda, Selandia Baru, Ekuador, Brazil, Chili, Jerman, dan Italia.
banyak di antara mereka yang mengundurkan diri karena lelah dengan kondisi. Kita bersyukur bahwa pemerintah kita masih tetap bertarung. Pemerintah kita masih tetap kuat untuk melawan. Mari bersama-sama kita bantu pemerintah kita. Kita dukung mereka, supaya kita bersama-sama keluar dari permasalahan ini. Sebagai wujud kita menjadi warga negara yang baik. Sebagai wujud kita menjadi orang yang merdeka dan juga sudah dimerdekakan. Kita harus menunjukkan kebaikan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nyanyian respon firman Tuhan. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita tentang dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Bersama-sama dengan semua orang percaya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk pada pengucapan syukur. Sebelum memberi, dengarkanlah ajakan firman Tuhan. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil kita memberi, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat NKB nomor 133 bait 1 dan 2, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau Tuhan menolak. Syukur atas kasih sayang dari Sang dan Teman. Syukur atas bunga mawar harum
syukur atas awan bintang dan matahari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu mempelihara agar kita sesat. Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu yang selalu baru di setiap kehidupan kami. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu yang selalu penuh di setiap hidup kami. Lewat ibadah hari Minggu Jemaat Gemindo Salvator pada pagi hari ini yang kami adakan di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur karena Tuhan selalu baik dan luar biasa baik dalam kehidupan kami. Lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Bapa, biarlah kiranya Tuhan mau berkati akan persembahan yang sudah kami berikan ini. Agar supaya ketika kami memberi, kami tidak merasa kekurangan, tetapi kami selalu berkelimpahan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan yang saat ini sudah kami berikan ini, kami boleh pakai untuk pelayanan kami di Jemaat Gemindo Salvator. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu kami memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini pengucapan syukur kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum masuk dalam doa syafaat, karena KTB Cilincing tidak ada, puji-pujian dari Gang 12. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku.
bagiku. Makasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan bersatu hati untuk datang menaikkan doa-doa kita. Kita ada 18 partisipan. Mari kita semua menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan segala pujian, syukur, dan terima kasih. Oleh karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah berhenti, senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai hari ini, kami ada sebagaimana kami ada. Menikmati kebaikan yang kami tahu bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Kami boleh ada duduk diam bersama-sama bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Semua juga itu oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kami, memberikan kami kerinduan untuk selalu senantiasa bersekutu. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan, sebagai anak-anak yang telah ditebus dari segala dosa, sebagai anak-anak-Mu yang telah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Maka menjadi respon bagi kami. Kami datang untuk selalu menyembah Engkau, memuliakan Engkau, melalui setiap persekutuan-persekutuan yang kami lakukan seperti pada hari ini. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa melalui ibadah kami pada minggu pagi ini, kami boleh kembali diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh mensyukuri atas anugerah kemerdekaan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. 76 tahun Tuhan telah menjaga Indonesia, melawat Indonesia, sehingga Indonesia boleh dikatakan sebagai negara yang merdeka, yang bebas. Dan biarlah kiranya kami sebagai warga negara, kami boleh memaknai ungkapan syukur kami Tuhan, dengan kami hidup untuk menjadi warga negara yang baik, sebagaimana yang Tuhan perintahkan, bahwa kami harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Siapapun pemerintah yang menjabat, kami harus taat, karena sama halnya dengan kami sudah tunduk dan taat kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam menjalankannya, melakukan firman ini, ada saja halangan, ada saja hal-hal yang membuat kami tidak taat Tuhan. Mungkin dalam hal-hal yang praktis, kami melawan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya Tuhan tolong kami. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, supaya kami mampu untuk melakukannya. Kami mampu untuk menjadi contoh dan teladan, sehingga orang-orang yang ada di luar sana, yang tidak mengenal Tuhan, boleh melihat cara hidup orang-orang Kristen, bahwa kami tetap memegang komitmen kami untuk setia, taat, dan tunduk untuk setiap aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Sehingga kami boleh melihat bahwa ada perubahan di tengah-tengah bangsa kami. Oleh karena ada kami sebagai orang-orang percaya yang memulai melakukan hal-hal yang baik, demi untuk mendatangkan kebaikan yang lain, sehingga kebaikan itu boleh tersebar kemana-mana. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga akan menaikkan segala doa-doa pergumulan kami di tengah-tengah jemaat Gemindo Salvator. Tapi sebelumnya Tuhan, kami datang kembali memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari, yang sudah menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami, suami, istri, anak, orang tua, saudara, bahkan siapapun yang kami temui setiap hari Tuhan, kami sudah mendukakan hati mereka dengan tingkah laku kami, dengan perkataan kami. Bahkan terlebih juga kami mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun. Bahkan di dalam sepanjang ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, mungkin ada hal yang kami lakukan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kami tertunduk di hadapan-Mu, memohon ampun, ampuni kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga biarlah dosa dan kesalahan yang kami lakukan tidak akan menjadi penghalang untuk berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, bahkan di tengah-tengah keluarga, bahkan juga pribadi kami masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, pada kesempatan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat Gemindo Salvator. Engkau yang melihat apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau yang melihat Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami dari setiap keluarga demi keluarga yang ada. Engkau yang mengetahui Tuhan, biarlah kiranya Engkau datang, Engkau hadir untuk menolong kami, sehingga kami mampu untuk lepas dari setiap permasalahan, lepas dari setiap pergumulan. Ada jalan keluar yang Tuhan bukakan bagi kami, sebagaimana janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan
pada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Kami yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai suami, yang bekerja dimanapun Tuhan izinkan, Tuhan karuniakan pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan berkati. Biarlah mereka juga sebagai suami boleh menjadi suami yang baik, boleh menjadi imam di tengah-tengah keluarga untuk membawa istri dan anak-anaknya semakin dekat kepada Tuhan, menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah keluarga, dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik untuk bisa dijadikan contoh, sehingga biarlah keluarga yang dipandu boleh dibawa untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai istri, tentu kami juga mempunyai peran yang banyak, peran yang ganda Tuhan. Sebagai istri, sebagai ibu, bahkan yang bekerja, tentu hal ini tidak mudah untuk kami lakukan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang akan selalu menolong kami, sehingga kami dengan sabar, dengan tabah untuk menjalani kehidupan ini, menjadi tiang doa untuk keluarga kami, menjadi manajemen di dalam keluarga kami untuk bisa mengatur keuangan, mengatur segala sesuatunya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan teratur, dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat Gemindo Salvator, apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan suami dan istri, Tuhan berkati dan pekerjaannya Tuhan jaga, sehingga biarlah melalui pekerjaan ini mereka juga boleh kembalikan untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan pekerjaan dan yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Kami juga mau berdoa untuk pemuda-pemudi yang ada di tengah-tengah keluarga yang masih duduk di dalam bangku pendidikan, bahkan juga anak-anak, mulai daripada bayi sampai kepada yang duduk di TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang duduk di perguruan tinggi sekalipun. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Masa depan mereka sungguh indah, sungguh cerah di dalam Tuhan. Kami bawa mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka ini senantiasa Tuhan genggam. Tuhan tidak akan pernah lepaskan. Sehingga ketika mereka bergaul, ketika mereka bergabung dengan rekan-rekan yang ada di luar sana, mereka tidak mudah untuk terpengaruh oleh godaan-godaan yang ada di dunia ini, akan membuat mereka jatuh, yang akan membuat mereka melupakan Tuhan. Tetapi biarlah kasih Tuhan senantiasa mengikat mereka, sehingga mereka senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi rencana mereka Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita mereka, semuanya kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang mereka doakan secara pribadi, bahkan di dalam keluarga, tidak ada yang mustahil jika Tuhan menghendaki. Sehingga biarlah kami serahkan cita-cita anak-anak kekasih kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan sendiri akan beracara di dalamnya. Tuhan sendiri yang akan memberikan apa yang menjadi cita-cita dan harapan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anak kami di dalam bangku pendidikan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang telah mengizinkan mereka untuk duduk di dalam bangku pendidikan. Engkau juga Tuhan yang akan mencukupkan segala biaya yang digunakan, apalagi saat ini mereka membutuhkan biaya kuota untuk belajar online. Engkau juga memberikan kepada mereka semangat Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka kedisiplinan untuk belajar, untuk tetap eksis dalam mengikuti pembelajaran, walaupun tidak dilakukan tatap muka secara langsung di kelas-kelas, tetapi dilakukan tatap muka secara online. Biarlah kiranya Tuhan yang tolong, sehingga mereka tidak jenuh, tetapi mereka tetap bersemangat untuk belajar, demi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Segala biaya yang digunakan, biarlah kiranya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, sehingga mereka boleh menamatkan pendidikan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, dan mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan di tengah-tengah keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami juga bersyukur untuk pemuda-pemudi yang saat ini sudah Tuhan berikan pekerjaan. Biarlah kiranya Engkau jaga pekerjaan mereka Tuhan, dan biarlah mereka juga boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan bertanggung jawab, dan suatu hari nanti mereka boleh dipromosikan untuk bekerja, untuk menduduki posisi yang lebih baik lagi. Dan semua itu oleh karena pertolongan Tuhan yang sungguh nyata terjadi dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring oleh karena sakit. Kami mau bersatu hati berdoa untuk Bapak Yopi Puasa yang sampai saat ini Tuhan izinkan mengalami kesakitan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menjamah seluruh bagian tubuh Bapak Yopi yang sakit, sehingga biarlah melalui obat-obatan, makanan yang diminum, biarlah Tuhan semua berkati untuk menjadi sarana kesembuhan bagi Bapak Yopi. Dan biarlah Tuhan
Di dalam keberadaannya saat ini dia juga boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan apapun yang ada dalam dunia ini karena semua yang ada dalam dunia ini adalah fana. Tetapi biarlah dia boleh melihat betapa Tuhan mengasihi dia, mencintai dia, sehingga dia hanya mau menggantungkan harapan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan untuk orang-orang tua kekasih kami. Kami berdoa untuk Ibu Yakoba Lukas, kami berdoa untuk Ibu Hendrika Gajati, kami berdoa untuk Ibu Karpina Ratujo, kami berdoa untuk Ibu Susana Iki. Biarlah kiranya Engkau memberkati orang-orang tua kekasih kami ini Tuhan di masa tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menghiburkan mereka, memberikan semangat hidup, memberikan sukacita, dan lebih daripada itu mereka boleh senantiasa bersyukur untuk hidup yang mereka miliki saat ini. Karena sesungguhnya apapun yang mereka miliki semuanya itu berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka tidak menjauh dari Tuhan, tetapi justru semakin tua, semakin umur, justru mereka semakin menggantungkan hidup mereka hanya kepada Tuhan saja. Menggantungkan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, apapun yang menjadi harapan-harapan mereka di tengah-tengah dunia ini bersama dengan anak-anak, cucu, menantu, biarlah kiranya Engkau juga campur tangan Tuhan, dan Engkau memberikan kepada mereka tepat pada waktunya. Ya Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Obed Penlaana, kami berdoa untuk Bapak Immanuel Caleb, bahkan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pemulihan pasca COVID-19, ataupun juga penyakit-penyakit lain yang mereka alami saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau memberkati proses pemulihan mereka, Engkau memperbaiki organ-organ tubuh mereka yang sempat rusak oleh karena sakit penyakit yang mereka alami, Engkau pulihkan. Engkau kembalikan seperti semula, sehingga mereka boleh kembali sembuh dari penyakit secara total, dan mereka mau kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa ada beberapa jemaat Salvator yang Tuhan izinkan mengalami COVID-19, tetapi kami boleh melihat bahwa satu persatu Tuhan sembuhkan. Nyata kuasa Tuhan, mujizat Tuhan sungguh-sungguh terjadi dengan jemaat Gemindo Salvator. Tuhan mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini bukan karena kuat dan gagah mereka sehingga mereka sembuh, tetapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini tidak hadir bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu pasti apa yang menjadi kendala mereka, sehingga mereka tidak bisa bergabung dengan kami. Kalau mereka Tuhan sedang bermalas-malasan, sedang suam-suam kuku, sedang lemah di dalam imannya, biarlah kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang menjamah hati mereka, sehingga biarlah mereka boleh kembali bangkit, mereka boleh kembali bersemangat untuk mencari Tuhan. Mereka boleh menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, tetapi hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang selama-lamanya. Sehingga mereka boleh mencari Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Tidak mementingkan apapun yang ada dalam dunia ini, karena ketika mereka mencari Tuhan, maka semuanya Tuhan pasti akan cukupkan. Biarlah kiranya Engkau menjamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mencari Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dan mungkin tidak hadir pada saat ini oleh karena mereka mengalami sakit penyakit, kami tidak tahu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan datang untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Atau mungkin juga ada di antara mereka yang terhalang untuk tidak bisa beribadah oleh karena permasalahan kuota internet. Biarlah kiranya Tuhan juga buka jalan, Tuhan berkati pekerjaan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup untuk mencukupkan, sehingga pada kali kesempatan yang lain, mereka juga boleh membeli kuota internet untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami, beribadah, memuji, dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan keseluruhan jemaat Salvator ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan Gemindo Salvator. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini pelayanan di jemaat Gemindo Salvator boleh terus berjalan. Meskipun kami harus beribadah secara jarak jauh di tempat kami masing-masing, tetapi kami bersyukur bahwa masih ada media yang tersedia
untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk media Zoom yang disediakan oleh Ibu Sekretaris melalui perusahaannya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa ini berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati Ibu Sekretaris dalam pekerjaannya, Engkau memberkati media Zoom yang senantiasa disediakan bagi kami, sehingga kami boleh senantiasa bertatap muka, boleh beribadah secara virtual, beribadah bersama-sama sesuai dengan waktu-waktu ibadah. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati pelayanan kami di Jemaat Salvator, mulai daripada Ibu Pendeta Tuhan bersama dengan keluarganya, Tuhan terus berkati, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesetiaan, Engkau tambah-tambahkan hikmat dan marifat, sehingga biarlah hamba-Mu ini, dimanapun dia berada, dimanapun dia memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang dihiburkan, banyak orang yang dikuatkan di dalam menjalani pergumulan di tengah-tengah dunia saat ini, oleh karena Engkau mengurapi hamba-Mu secara luar biasa. Memberkati pergumulannya Tuhan, memberkati kedua anak kekasih yang dibesarkan yang sedang duduk dalam bangku kuliah, biarlah kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah untuk keluarga Ibu Pendeta. Memberkati juga sebagai majelis, kami sebagai majelis jemaat, mulai daripada ketua, sekretaris, bendara, ketua-ketua bidang, bahkan koordinator di bidang masing-masing. Memberkati semua pengurus kategorial, guru sekolah minggu, pemuda, kaum ibu, bahkan juga kaum bapak. Semuanya kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada kami tanggung jawab untuk menjadi pelayan Tuhan. Biarlah itu boleh terus kami pegang, kami boleh terus setia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, karena yang kami lakukan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Biarlah dengan talenta yang kami miliki, biarlah dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami, tidak kami pendam sendiri, tetapi benar-benar kami boleh berikan itu, kami boleh pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan Gemindo Salvator, kami serahkan segala dana-dana yang dibutuhkan, supaya proses pelayanan itu boleh terus berlangsung. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, sehingga terus boleh berjalan sebagaimana adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pada kesempatan ini kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, yang boleh bersyukur untuk kemerdekaan 76 tahun. Biarlah kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau terus memberkati pemerintah kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pemerintah-pemerintah daerah dari tingkat pusat sampai kepada pelosok daerah, pelosok desa sekalipun. Mereka yang telah Tuhan izinkan, yang telah Tuhan tetapkan untuk menduduki pemerintahan, biarlah kiranya senantiasa Tuhan berikan urapan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan berikan mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak hanya memerintah berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka atau orang-orang tertentu, tapi sungguh mereka mau bekerja untuk mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia dimanapun berada boleh merasakan adanya keadilan, boleh merasakan adanya kedamaian, dan juga boleh merasakan adanya kemakmuran. Dan biarlah kiranya Engkau memakai pemerintah kami Tuhan, memampukan pemerintah untuk menanggulangi setiap kondisi-kondisi yang ada saat ini, baik itu kondisi bencana alam maupun juga kondisi pandemi COVID-19. Kami boleh juga sebagai warga negara boleh mendukung pemerintah bersatu untuk bersama-sama melawan segala apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, secara khusus untuk COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia. Oleh sebab itu kami percaya bahwa suatu hari nanti sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Indonesia akan lepas dari masalah ini dan kami boleh kembali untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami secara normal untuk kembali beraktivitas. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami juga terus berdoa untuk Sinode Gemindo Tuhan, yang menjadi wadah bagi kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati Tuhan, untuk mulai dari ketua, sekretaris umum, bahkan semua bidang-bidang yang lain yang ada di sana. Biarlah kiranya mereka juga boleh sungguh-sungguh bekerja dengan giat, bekerja dengan bertanggung jawab, bekerja dengan setia di dalam bidang mereka masing-masing. Sehingga melalui wadah Gemindo ini Tuhan, boleh membawa Gemindo yang ada di Indonesia untuk menjadi semakin maju, semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Memberkati seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh muka bumi yang sedang menyampaikan firman Tuhan saat ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikaris, evangelis, bahkan para penginjil misionaris, dimanapun mereka berada, Engkau pakai mulut bibir mereka. Engkau jadikan mereka untuk alat-Mu untuk menjadi suara kebenaran firman-Mu, sehingga semakin banyak orang yang terberkati, bahkan juga jiwa-jiwa yang belum dimenangkan, boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Sesuai kalender gereja, maka hari ini adalah Minggu sesudah Pentakosta yang ke-13. Terima kasih Diaken Niwal Marsi Koti MPD yang sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini dan seluruh anggota jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kegiatan di sepanjang minggu ini, untuk hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, jam 11 siang, ada katekisasi via Zoom. Untuk hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, jam 7 malam, ibadah KTB masih tetap via Zoom. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nonce Rondowu, Sarjana Teologia. Untuk hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, jam 7 malam, ada ibadah KPWI, masih tetap via Zoom, bertempat di Ibu Pendeta Nonce Rondowu, Sarjana Teologia, untuk pelayan firman, Diaken Jumima Andere. Untuk hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, jam 7 malam, kita masih tetap doa bersama di rumah masing-masing. Untuk pelayan firman, kita akan dilayani oleh Penatua Obed Penlaana. Dimohon kehadiran dari seluruh anggota jemaat, majelis jemaat, dan seluruh pengurus kategorial. Di dalam kita doa bersama. Untuk hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, jam 9 pagi, ibadah utama Minggu, masih tetap via Zoom. Untuk pelayan firman, majelis yang bertugas, pelayan firman Penatua Liana Irene Bawole, liturgos Diaken Naomi Budi, kantoria Saudara Dewi Penlaana, warta jemaat Penatua Patricia, puji-pujian dari KTB Bahari dan KPAR, Sekolah Minggu. Laporan keuangan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Untuk ibadah KTB tanggal 4 Agustus 2021, persembahan yang masuk untuk KTB Bahari sebesar Rp35.000. Untuk KTB Lanji Rp85.000. Untuk KTB Bakti Rp50.000. KTB Waraka Rp120.000. Untuk KTB Rorotan Rp70.000. Untuk pemasukan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, perpuluhan 900.000, kolekte ibadah utama Minggu 493.000, kolekte ibadah KTB 360.000, kolekte ibadah KPWI 245.000, kolekte ibadah sekolah Minggu 50.000, syukur keluarga besar Dule Wilahina Rp574.000. Jumlah pemasukan sebesar Rp2.622.000. Untuk pengeluaran, transport untuk pelayan firman utama Minggu 200.000, diakonia janda bulan Agustus 1.400.000 yang akan dibagikan nanti sebentar. Jumlah pengeluaran sebesar Rp1.600.000. Saldo per tanggal 8 Agustus 2021 sebesar Rp1.022.000. Nomor perpuluhan yang masuk, nomor 01 Rp150.000, nomor 23 Rp100.000, NN Rp250, perpuluhan dari saudara Jeneta Rp400.000. Laporan keuangan hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Untuk KTB tanggal 11 Agustus 2021, untuk KTB Bahari, jumlah persembahan yang masuk Rp35.000, KTB Waraka Rp40.000, KTB Lanji Rp94.000, KTB Rorotan Rp65.000, Jalan Bakti Rp55.000. Untuk perpuluhan yang masuk pada hari Minggu tanggal 15 Agustus,
perpuluhan sebesar Rp100.000, kolekte ibadah utama minggu Rp320.000, kolekte ibadah KTB Rp289, kolekte KPWI Rp85.000, kolekte pemuda Rp85.000, kolekte sekolah minggu Rp30.000, syukur keluarga Bawole sebesar Rp500.000. Jumlah pemasukan sebesar Rp1.409.000. Untuk pengeluaran, transfer untuk pelayan firman utama minggu Rp200.000, bayar Serafim bulan Juli sampai dengan September 2021 Rp345.000, bayar BPJS keluarga pendeta dari bulan Juli sampai September 2021 sebesar Rp906.000, bayar WiFi bulan Agustus Rp420.500, bayar listrik bulan Agustus Rp352.500, bayar PAM bulan Juli Rp47.500. Jumlah pengeluaran sebesar Rp2.271.500. Saldo per tanggal Rp562.500. Untuk nomor perpuluhan yang masuk, nomor 06 100.000. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam pengutusan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita menyanyi nyanyian pengutusan NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertailah kamu. Roh Kudus terus menuari hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus menuari hatimu dengan kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nyanyian akhir klik 465, dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
dan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya. Mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.